Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Haritama Astro, kelas 11 MIPA 1, absen 28. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu ikan yang cukup populer di Indonesia, dan juga ikan ini banyak banget ya dipelihara di Indonesia ya, karena populer juga gitu. Yaitu adalah ikan gapi. Nah, ikan gapi ini mudah banget ya perawatannya, dan juga harganya tentu saja murah, dan banyak juga dijumpai di selokan atau di sungai-sungai atau di danau-danau gitu. Pasti ada ikan gapi ini. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa buat like, comment, and share video ini, dan jangan lupa buat subscribe channel ini juga, karena nanggung banget ya kalau udah nonton video ini tapi nggak di subscribe. Dan juga nonton video-video dari teman saya juga yang lainnya, jangan hanya video saya doang, karena ini membantu banget gitu loh buat channel ini. Nah, sebelum lanjut, mari kita nonton dulu intronya dulu guys. Oke, ikan gapi. Ikan gapi atau ikan seribu atau ikan cere atau ikan swadakar atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Physelia reticulata adalah salah satu spesies ikan hias sari tawar yang paling populer di dunia. Ikan ini mudah dalam menyesuaikan diri dan beranak pinak. Di Indonesia, ikan ini telah menjadi ikan liar yang memenuhi parit-parit dan selokan. Dalam perdagangan ikan hias dikenal sebagai gapi atau juga milianthus. Di berbagai daerah ikan ini juga dikenal dengan nama lokal seperti gobi dan lain-lain. Lalu asal-usulnya ikan gapi ini pertama kali dikenal pada tahun 1859. Ditemukan oleh seorang ilmuwan Jerman yaitu Wilhelm C.H. Peters yang sengaja mengumpulkan ikan-ikan di daerah Venezuela. Ia mendapatkan ikan ini di antara sekian banyak ikan-ikan yang berhasil dikoleksinya. Tanda-tandanya yang tidak teratur, lalu pada badannya dan sirip ekornya membuat ikan ini diberi nama Physelia reticulata. Kemudian pada tahun 1861, seorang berkebangsaan Spanyol bernama Filipi menemukan ikan yang mirip bentuknya di daerah Barbados. Karena menganggap berbeda dengan ikan yang ditemukan terdahulu, ia memberi nama ikan temuannya ini dengan nama Labistes physelia. Lalu, nama gapi ini mulai populer pakai untuk menyebut ikan ini sejak tahun 1866. Saat itu seorang ahli botani Inggris yang bernama Dr. Robert Lechner Gapi membawa pulang beberapa ikan dari kepulauan Trinidad. Ia memberi ikan tersebut pada teman karibnya yaitu Dr. Albert Guenter yang bekerja di British Museum. Karena menyangka temannya yang menemukan ikan itu, maka tanpa pikir panjang Dr. Albert Guenter memberi nama Gilgamesh Gapi. Karena kesalahpahaman itulah, maka sampai kini ikan itu populer dengan nama ikan gapi, baik di kalangan pedagang maupun penggemar ikan hias. Kemudian pada tahun 1909, J.E.M. Peyton, pimpinan rombongan pengumpul ikan untuk British Museum, mulai mengotak-atik dan mengaung-silangkan ikan-ikan yang berasal dari Venezuela, Trinidad, dan Barbados. Dari uji cobanya terbuktilah bahwa ketiganya ini merupakan satu jenis. Dari sinilah pula namanya lantas diubah menjadi Labistes reticulatus sebelum berubah lagi menjadi Physelia reticulata. Ya, namanya memang selalu berganti-ganti, tapi kita tetap akrab dengan memanggilnya itu ikan gapi. Lanjut ke penyebaran ikan gapi di Indonesia. Nah, penyebarannya ini dilakukan melalui jalur perdagangan ke hampir seluruh benua, kecuali Antartika, karena Antartika itu jarang banget orang yang tinggal, lagi pula itu dingin banget. Nah, masuknya ikan gapi di Indonesia ini pada awalnya untuk tujuan pemberantasan larva nyamuk penyebab malaria pada tahun 1820-an. Namun sayangnya ukuran terlampau kecil gagal untuk memangsa jentik-jentik nyamuk. Nah, akhirnya gapi yang awalnya dipelihara di akuarium sempat dilepaskan ke alam bebas. Namun, tak disangka perkembangbiakannya itu cukup pesat dan menyebar ke banyak daerah perairan bebas. Dan di tahun 1929, tercatat bahwa ikan ini bisa ditemukan hampir di seluruh perairan Jawa Barat, khususnya di kolam dan parit. Hingga kini ikan yang memiliki beragam jenis ini telah menyebar hampir di seluruh perairan Nusantara. Bahkan di Jawa dan Bali, ikan ini termasuk jenis yang keberadaannya paling banyak dan melimpah. Lalu, banyak ragam jenis ikan gapi, yaitu pertama seperti Blue Moscow, lalu Black Moscow, Blue Japan, Metallus Thailand, Red Mosaic, Super Red Singapore, Cobra, Tuxedo, lalu ada juga Platinum Half Moon, Metal Yellow Lace, Bluegrass, Cherry Grass, Young Fair Champion Purple, Red Blonde, dan Platinum Counter. Nah, untuk pakan-pakannya ini, itu pertama ada kutu air, lalu kedua ada cacing sutra, yang ketiga ada pelet, dan yang keempat ada artemia. Dan bisa juga sih pakan-pakan yang lainnya.
tergantung yang lain juga, cuman di sini yang lebih saya sarankan itu adalah dia pakai kutu air, cacing sutra, pelet, dan artemia. Nah, untuk perawatannya sendiri itu mudah banget ya, kalian cuma butuh sebuah tempat atau akuarium yang kalian isi air lah, lalu kalian kasih garam ikan biar airnya itu terbebas dari bakteri-bakteri, dan lalu kalian masukkan saja itu ikan-ikan di situ. Baik betina maupun jantan, masukkan saja di situ. Mereka tidak akan berantem. Mereka tidak seperti ikan cupang yang harus dipisah. Makanya mereka ini gampang sekali untuk dipelihara karena keuntungannya itu. Mereka tidak mudah berantem satu sama lain. Dan juga perkembangbiakan ini cukup pesat dan banyak sekali. Dan cepat juga perkembangbiakannya. Kalian cuman bisa diemin ikannya itu di situ, di tempatnya itu, dan kalian biarkan itu pasti bakal berkembang biak sendiri. Pokoknya kalian kasih makan, kalian bersihkan akuarium juga tentunya, dan juga kalian rawat yang benar gitu pasti mereka akan berkembang biak dengan sendirinya. Dan juga di tempatnya itu kalian bisa tambahin aksesoris lainnya seperti pompa air atau aerator, atau mungkin pasir malang atau pasir-pasiran gitu. Lalu kalian bisa tambahkan tanaman atau tanaman air gitu ya. Pokoknya mudah sekali untuk memelihara ikan ini. Bahkan tanpa aksesoris pun, tanpa aerator, tanpa pompa air itu mereka juga bakal bisa hidup dengan gampang. Jadi makanya ikan ini tuh gampang banget untuk dipelihara. Itu menurut pengalaman saya yang telah memelihara ikan gapi ini selama kurang lebih 1-2 tahun dulunya. Cuman sekarang saya nggak lagi, karena saya banyak sekali kegiatan ya, jadi saya kurang bisa mengurusnya. Paling saya sekarang cuma pelihara ikan cupang doang, dan itu susah gitu, gampang gitu untuk merawatnya. Dan mungkin itu saja sih video saya kali ini. Kalian jangan lupa buat like, comment, and subscribe, dan juga kalian share video ini juga, dan kalian nonton video teman saya namanya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys.